Pemirsa, Anda masih bersama saya di program Impact di Berita Satu TV membahas masalah perkotaan bersama dengan arsitek dan pengamat tata kota Marco Kusuma Wijaya. Ingin saya sampaikan bahwa program Impact dapat Anda lihat setiap hari dan biasanya juga diulang pada pagi hari maupun di malam hari. Ingin saya sampaikan bahwa Anda dapat mengikuti segmen-segmen dari Berita Satu atau khususnya program Impact melalui YouTube, oleh karena setelah kita tayangkan akan kita upload ke YouTube dan Anda dapat melihat di YouTube pembicaraan atau pertemuan kita dengan setiap narasumber dari permulaan sampai penutup. Kami mohon kepada Anda silahkan saja, dan juga tentunya pada YouTube Anda dapat memberikan komentar mengenai pembicaraan yang kita lakukan di sini, dan saya akan secara pribadi melihat komentar-komentar apa yang diposting pada YouTube. Kita juga tambahkan bahwa program Berita Satu pada saat ini telah dapat diikuti melalui Aura TV dan telah dapat ditangkap di seluruh Indonesia melalui Aura TV dan juga melalui satu siaran televisi berbayar lainnya, Sky Nindo, dan juga dapat ditangkap di seluruh daerah dan kota-kota, bukan hanya kota-kota besar, bahkan juga di daerah terpencil. Kita teruskan bersama dengan Pak Marco Kusuma Wijaya. Pak Marco, kita kembali sebelum ke Jakarta dulu. Saya ingin Jakarta ingin ditinggalkan sampai akhir aja dulu. Orang mengatakan Malaysia dan Singapura itu ditinggalkan oleh Inggris dan dipersiapkan oleh Inggris. Di mana Inggris mengatakan kepada Malaysia pada saat itu dan juga Singapura, tahun depan tanggal 18 Mei atau satu tanggal tertentu Anda harus merdeka, Anda harus lakukan segala sesuatu sendiri, kita akan bantu mempersiapkan. Jadi ada panitia persiapan di dalam membangun negara-negara itu. Indonesia tidak, kita merebut kembali atau kita merebut kemerdekaan itu. Belanda itu datang orang Jepang, Belanda meninggalkan Indonesia. Waktu Jepang kalah, Jepang mengatakan, cepat-cepat kalian merdeka sebelum Belanda kembali. Dan itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Dan pada saat itulah kita ibaratnya ditinggalkan seorang diri, ibaratnya menyelesaikan segala permasalahan perencanaan, bukan hanya negara, tapi juga perencanaan kota. Dan disinilah menurut hemat saya, atau apa yang dapat saya baca dan dapat saya lihat, bahwa Indonesia sebetulnya, orang Indonesia itu pada saat itu belum siap dengan perencanaan tata kota, arsitektur dan sebagainya. Apa itu betul? Sebetulnya Belanda punya niat kembali, karena itu mereka sebenarnya menyiapkan kebayoran baru tahun 49. Dan Jacques Thijsse, waktu itu kepala dinas tata kota, mengajak seorang Indonesia yang kemudian melanjutkan. Tanggal 49 mereka kembali diperkenankan kembali, setelah mereka mengakui Indonesia. Jadi dan mereka melakukan tata kota itu bukan karena mau, tapi kita undang, tapi kita yang jadi bos. Tidak. Orang Indonesia yang jadi bos. Tidak. Kebayoran baru direncanakan oleh orang Belanda karena mereka mengantisipasi Batavia akan terus berkembang. Jadi sebetulnya sebelum 49 sudah ada pemikiran, hanya 49 itu dimulai proses. Mereka diperkenankan kembali. Sesudah 49 diperkenankan kembali. Tapi yang menarik adalah pada tahun 49 itu sebenarnya ada orang Indonesia yang diajak, yang bernama Insinyur Susilo, yang kita anggap seorang perencana kota pertama bangsa Indonesia. Beliau ikut merencanakan kebayoran baru. Nah, pada tahun 20-an sampai tahun 30-an sebenarnya Belanda merencanakan banyak sekali apa yang disebut Uitbreiding Plan, rencana perluasan kota. Saya pikir memang sejauh itu Belanda sebetulnya menyiapkan beberapa kota di Indonesia. Ada 15 kota, ya, Menteng, Palembang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, saya pikir juga Medan, Pontianak, saya tidak bisa, Makassar juga gitu. Jadi ada sebetulnya, tapi memang barangkali secara substansi. Mereka diundang oleh Presiden Soekarno untuk kembali untuk ikut membantu. Untuk ikut membantu perencanaan. Presiden Soekarno melakukan perencanaan atas Jakarta dengan bantuan PBB, dan bukan orang Belanda tapi orang Amerika.
yang namanya Wyatt itu. Itulah cikal bakal dari Kebayoran Belanda katanya tadi. Kebayoran Belanda itu kan sebelumnya, itu tahun 40-an. Soekarno itu 49 tadi katanya. 40-an, 49. Tapi Soekarno baru aktif itu tahun 60-an. Jadi ketika Asian Games berlangsung. Karena itu mungkin itu salah satu penyebab utama perencanaan Jakarta. Karena Bung Karno ingin bikin yang di Senayan dan lain sebagainya. Lalu akhirnya dibuatlah Master Plan Jakarta. Tentu saja apa yang dibangun Bung Karno tahun 62 sudah mulai, tapi kemudian itu dilanjutkan menjadi Master Plan tahun 65. Itu bukan Belanda, itu orang Amerika. Kemudian tentu saja misalnya Hotel Indonesia ada orang dari Skandinavia yang ikut merancang gedung itu. Jadi bukan semuanya Belanda. Bukan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau perencanaan dilakukan oleh Belanda pada tahun sebelum mereka diusir tahun 58, mereka ikut merencanakan banyak kota-kota sebetulnya, antara lain seperti kota Jakarta, dan juga mereka menjadi advisor, menjadi para penasehat daripada pemerintahan kita juga pada saat itu. Tapi apa yang ingin saya tanyakan, Pak Margo, adalah kita melihat kota Singapura tertata dengan rapih. Mereka sudah merencanakan dari depan. Ini yang akan terjadi dengan, kalau kota Singapura mungkin tidak ada urbanisasi ya, karena itu memang satu kota. Dan direncanakan yang tadi dikatakan mengenai perencanaan MRT dan sebagainya. Indonesia kelihatannya, dan kita sebelum kita masuk ke Jakarta, seluruh kota di Indonesia, apakah Medan, apakah Palembang, apakah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Manado, Banjarmasin, Pontianak, kacau semua. Ya, tapi jangan lupa Singapura juga kacau sekali ketika mereka baru merdeka. Jadi yang Bu Peter lihat misalnya sungai Singapura yang bersih, Clarke Quay, Boat Quay, itu baru bersih tahun 70-an ya. Jadi ketika mereka merdeka tahun 67 masih berantakan. 67 tahun 70 bersih. Tahun 70-an, saya pikir bahkan sudah mendekati. 79 deh. Ya. Mungkin itu 10 tahun kan? 67 sampai 79. Jadi artinya bukan oleh Inggris. Ya, mengerti. Tapi oleh Lee Kuan Yew dan ya, ini yang ingin saya sampaikan. Sementara kita merdeka 1945, sampai hari ini masih begini. Apa? Menurut saya, ya ini hal yang terlalu gampang dikatakan, tapi benar gitu ya, bahwa korupsi merajalela. Jadi banyak sekali perencanaan yang kemudian menjadi tidak relevan atau dilanggar habis-habisan hingga hari ini. Gitu. Ada perencanaan? Ada perencanaan. Ya tadi tahun 65-85 ada Master Plan Jakarta, kemudian ada juga Master Plan Jakarta 85 sampai, sebetulnya harusnya sampai 2010, tapi 1999 sudah diubah karena sesudah reformasi. Kemudian sekarang ada yang baru 2010 sampai 2030. Apa rencana untuk Jakarta sekarang? Ada tapi banyak, sebelum kita ke Jakarta, segmen terakhir, saya ingin mengetahui Medan, Bandung, Surabaya, sudah tidak ada satupun kota di Indonesia yang nyaman. Saya rasa kita betul juga, apa tidak? Saya rasa iya, tapi maksud saya mau nyaman atau tidak? Kenapa? Kota-kota itu nyaman atau tidak? Makin atau sudah tidak nyaman? Makin tidak nyaman, tetapi itu relatif baru. Katakanlah misalnya Bandung, Medan, Surabaya itu 10 tahun terakhir baru menjadi sangat buruk. Sebelumnya itu menurut saya cukup baik. Jadi ya persoalannya adalah keterlambatan dalam merencanakan dan melaksanakan rencana secara konsisten. Bukannya tidak mampu, tapi seharusnya mampu. Tapi tidak dilakukan. Oleh karena banyak kepentingan dari pengusaha. Ya. Saya pikir juga kita harus mengatakan ada masalah dalam pengetahuan ya, dalam ilmu pengetahuan kita. Makanya kami mendirikan Rujak Center for Urban Studies karena kami merasa orang Indonesia kurang pengetahuan. Ya, banyak perencanaan dilakukan tanpa pengetahuan yang lebih mendalam. Merencanakan tanpa pengetahuan. Iya. Jadi orang Indonesia tidak ada pengetahuan. Saya tidak bilang orang Indonesia, karena yang merencanakan orang Indonesia bukan. Antara lain orang Indonesia, tapi selalu ada bantuan asing juga. Jangan lupa. Jadi misalnya asingnya juga tanpa pengetahuan. Saya pikir ya, bukan tanpa lah, kurang gitu. Sebagai semudah itu. Salah satu, ya. Jadi ada faktor pengetahuan, ada faktor korupsi, ada faktor penyelewengan. Itu semua saya rasa bekerja sama memperburuk kota. Di samping tentu saya tantangan besar yaitu pembangunan ekonomi yang menarik orang datang ke kota. Tapi sekali lagi kita kan nggak bisa menyalahkan orang datang karena orang datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Yang salah siapa? Yang salah perencana, tetap pemerintah dong. Karena kita bicara kehidupan bersama,
tidak bisa kita mengabaikan peran pemerintah. Meskipun tentu saja banyak pihak lain mengacau, tapi kan seharusnya pemerintah yang mempunyai wewenang dan mempunyai kekuasaan untuk menegakkan aturan dan mengarahkan pembangunan kota. Nah, ingin saya tanyakan kembali, tanggung jawab daripada tata kota di seluruh Indonesia dengan adanya sekarang otonomi daerah, provinsi-provinsi sendiri. Apakah Anda melihat bahwa di masa-masa yang akan datang kota-kota besar kita akan menjadi tambah kacau? Itu pertanyaan yang sulit karena kita sekarang berada di persimpangan jalan. Di satu pihak kita percaya demokrasi akan membuat pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat untuk masyarakat perkotaannya. Tapi yaitu kita khawatir desentralisasi kekuasaan tidak dibarengi dengan desentralisasi pengetahuan. Jadi yang merencanakan banyak kota-kota itu adalah orang-orang dari Jakarta, Bandung, Jogja juga, yang belum tentu mengetahui kota-kota yang berbeda-beda ini secara mendalam. Itu persoalannya. Apabila Anda melihat kota-kota di Jakarta atau di Indonesia, mohon maaf, di Indonesia pada umumnya, Anda boleh memilih mana kota yang paling nyaman dari semua kota-kota tersebut. Medan, Palembang, Bandung, Jakarta saya nggak sebut, Surabaya, Makassar, Manado, mana kota yang paling nyaman menurut Bung Marco? Saya dulu pernah sangat mencintai kota Bukit Tinggi, tapi itu sangat kecil. Sekarang menurut saya kota yang cukup nyaman, masih nyaman relatif adalah Yogyakarta. Bandung saya pikir sudah sangat rusak ya, mengalami berbagai hal yang sama dengan Jakarta. Solo mengalami perbaikan, Surabaya masih bertahan kebaikannya, tapi menurut saya ini titik kritis juga. Kalau wali kotanya cuma membuat taman-taman saja tidak cukup, dia harus menangani hal-hal yang lebih mendasar, yaitu transportasi umum dan masalah air. Anda katakan tadi Solo ada perbaikan, bisa masih diperbaiki kota-kota besar itu? Oh masih, jadi persoalannya tidak pernah ada kata terlambat, dan juga masalahnya kalau kita tinggalkan, kita kehilangan aset kan, dan kita tidak mungkin membuat kota baru secepat kota-kota yang sudah ada ini untuk menampung begitu banyak penduduk. Jadi taruhannya tetap harus di kota-kota yang sudah ada itu diperbaiki, dan itu mungkin, karena semua dunia melakukan itu. Nah itu mungkin kita harus bilang contoh, ya kalau kita bilang Singapura yang harusnya kita hargai adalah mereka berhasil memperbaiki kotanya, bahkan relatif kalau dari segi perencanaan relatif terlambat dibanding kita, tapi kemudian cepat pelaksanaannya. Bangkok 20 tahun yang lalu lebih buruk dari Jakarta, terutama transportasinya. Sekarang mereka menjadi lebih baik, meskipun ada kecenderungan turun lagi, tapi apa yang dibangun mereka masih bertahan. Tapi kalau tidak diperbaiki dalam waktu 2-3 tahun juga mereka akan turun lagi. Singapura perencanaan lebih lambat dari kita, pelaksanaan jauh lebih cepat. Itu kita hanya merencanakan, tidak melakukan implementasi. Terutama soal angkutan umum ya. Kita kembali, sudah pesan-pesan berikut ini, kita jeda sebentar. Pemirsa, menarik pembicaraan mengenai perkembangan kota besar di Indonesia dan Asia. Lalu kira-kira bagaimana masa depan kota-kota tersebut? Apakah mereka akan menjadi lebih baik, lebih nyaman bagi warganya? Tapi pada segmen yang berikutnya, khusus ingin saya menanyakan kepada Bung Marco Kusumawijaya, apa yang dilihatnya dari kota Jakarta sebagai ibu kota negara kita, ibu kota Republik Indonesia yang sudah semerawut ini kalau boleh saya katakan. Kita kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.